Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita mengkaji kitab Bulughul Maram yang pembahasan kita berfokus pada hadis yang ke-12 dari bab al-miyah di dalam kitab Bulughul Maram. Bab al-miyah ini adalah bab tentang air sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dan hadis yang ke-12 ini dikenal dengan sebutan atau penamaan hadis lalat, karena hadis ini Nabi SAW memerintahkan ketika melihat ada lalat yang tercemplung, terjatuh ke dalam minuman, hendaknya dicelupkan, kemudian dibuang dan silahkan untuk diminum minuman tersebut. Nah, bagaimana kelengkapan hadisnya kita baca terlebih dahulu. Dalam kesempatan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis ini dalam dua redaksi, redaksinya Imam Bukhari dan redaksinya Imam Abu Dawud. Nah, Imam Muslim tidak ikut meriwayatkan hadis ini. Jadi ini termasuk di antara hadis yang infarada bihi Al-Bukhari. Hadis yang Imam Bukhari itu menyendiri dalam mensahihkan riwayatnya dan tidak bersama dengan Imam Muslim. Jadi istilahnya infarada bihil Bukhari itu bukan berarti Imam Bukhari sendiri saja yang mensahihkan, enggak ada ulama lain yang mensahihkan, tidak. Tetapi ketika dikatakan menyendiri dalam periwayatan, jadi beliau tidak bersama dengan Imam Muslim untuk menyepakati kesahihan hadis tersebut gitu. Nah, redaksinya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum, jika ada seekor lalat, waqa'a jatuh, waqa'a itu jatuh, adzubabu lalat, fi syarabi ahadikum di dalam minuman kalian, falyaghmizhu hendaknya dicelupkan. Jadi setelah jatuh itu celupkan lagi, thumma liyanzi'hu baru kemudian diangkat, dibuang, liyanzi'hu dicabut, dikeluarkan dari apa? Dari air yang dia dicemplungkan tadi. Kemudian Nabi mengatakan fa inna fi ahadi janahihi da'an. Nah, dalam redaksi Imam Bukhari ihda, fa inna fi ihda. Nah, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya belum tahu kenapa beliau mengatakan fi ahadi janahaihi. Yang zahir, yang nampak di sini bahwasanya janah atau sayap itu adalah kosakata yang yajuzu tadhkiruhu wa ta'nitsuhu, diperbolehkan muannas dan diperbolehkan pula muzakkar. Jadi bagi antum yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, dalam sistem penuturan bahasa Arab itu kosakata benda itu dibagi menjadi dua. Demikian pula kata kerja secara umum, yaitu muzakkar dan muannas, yaitu kosakata yang dikelompokkan ke kelompok laki-laki itu muzakkar, dan dikelompokkan ke kelompok perempuan itu muannas. Nah, nanti ada kosakata-kosakata yang masuk dalam kelompok mudzakkar, boleh juga dia masuk dalam kelompok muannas. Ada beberapa kosakata yang demikian. Bukan berarti nanti dia jenis kelaminnya banci gitu, enggak ya, jangan. Beda.
Ini sistem pengelompokan bahasa Arab. Dan tidak semua nanti kosakata yang dikelompokkan mudzakkar dia punya jenis kelamin laki-laki gitu, jangan. Seperti rembulan itu dia masuk kelompok kosakata mudzakkar. Bulan. Nanti antum cari jenis kelaminnya kan tidak ketemu bulan itu. Tapi kenapa dikelompokkan ke kelompok mudzakkar? Nah, masyarakat Arab itu melihatnya dari kebiasaan. Jadi menamakan sesuatu itu dari tradisi, kebiasaan. Karena rembulan itu keluarnya malam-malam, laki-laki itu keluar malam-malam, dan perempuan tidak keluar malam-malam. Nah, sehingga mereka mengelompokkan rembulan itu masuk dalam kelompok mudzakkar. Sementara yang keluar siang-siang itu perempuan. Oleh sebab itu matahari dikelompokkan oleh masyarakat Arab itu kepada kelompok muannats. Makanya di dalam Al-Qur'an tadi surah yang saya baca wasyamsi waduhaha, pakai ha dia. Ha itu menandakan taknis atau perempuan dia. Matahari itu dan waktu duhanya dia masuk kategori perempuan. Kenapa? Karena keluar siang-siang. Jadi seperti itu. Nah, kembali kepada hadis ini, di dalam redaksi Imam Bukhari ini disebutkan fa inna fi ihda janahaihi, karena di salah satu dari kedua sayapnya daan, ada penyakit di situ. Wa fil akhar, nah di redaksi Imam Bukhari wa fil ukhra yang saya dapati di dalam Sahih Bukhari, tetapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukilkannya wafil akhar syifaan, dan di satu sayapnya yang lain ada penyembuh. Akhrajahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa Abu Dawud, dan kemudian Imam Abu Dawud pula. Ini tadi redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Abu Dawud. Wazada, nah di dalam redaksi Imam Abu Dawud ada tambahan redaksi wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Jadi dengan sayap yang satunya ini ia menawarkan, ittaqa yattaqi itu kan berlindung, menjadikan tameng. Ittaqa yattaqi menjadikan tameng dengan sayap yang satunya terhadap sayap yang ada penyakitnya. Fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi adda. Jadi demikian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pembahasan pertama terkait hadis ini, biografi perawinya yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini nanti akan sering kita bertemu dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ini masuk Islam bersamaan dengan datangnya qabilahnya Bani Daus, qabilah Daus dari Yaman di tahun ke-7 Hijriah. Nah, Islamnya qabilah Daus ini bermula dari keislaman Amr ibn Tufail ad-Dausi, salah seorang tokoh dari qabilah Daus yang pernah datang ke Mekah pada saat Nabi SAW masih berdakwah di Mekah. Nah, Amr ibn Tufail ad-Dausi ini ketika datang ke Mekah dihasut oleh petinggi-petinggi Quraisy, hati-hati jangan kamu dengerin orang satu ini gitu. Karena dalam kata-katanya itu manis sekali, penuh tipu daya, nanti kamu terpengaruh begini dan begini gitu. Itu petinggi Quraisy demikian gitu, memberikan hasutan. Nah, Amr bin Tufail kemudian mengatakan dalam hatinya, loh, saya ini orang yang Allah anugerahkan kecerdasan akal. Kalau memang dia tidak benar, akalku ini bisa untuk memilah mana yang harus diterima dan mana yang tidak boleh diterima. Akhirnya beliau mencoba mendekati orang yang
dikatakan jangan didekati itu yaitu Nabi Muhammad SAW didengarnya ketika Nabi Muhammad sholat malam di Ka'bah gitu. Nah pada saat mendengar, loh ini kata-kata ini sangat indah sekali, yang bisa menyusun susunan kata ini bukan manusia gitu loh. Akhirnya kemudian bertemu dan terjadi dialog dengan antara Amr bin Tufail ad-Dausi ini dengan Nabi SAW. Akhirnya beliau masuk Islam. Nah beliau masuk Islam dan kemudian pulang ke daerahnya. Nah karena pada saat itu kan syariat sholat 5 waktu belum ada gitu. Pada saat Nabi masih di Mekah, jadi belum Isra Mi'raj itu. Maka mereka-mereka yang masuk Islam di periode awal ini oleh Nabi Muhammad disuruh pulang ke kampungnya, sampaikan kabar gembira ini, ajak kaummu untuk masuk Islam. Jadi baru syahadat saja yang diminta. Terus lakukan sholat itu, pada saat itu sholatnya hanya dilakukan di 2 waktu, pagi, petang, dan kemudian dilakukan sholat malam, hanya itu. Jadi syariat sholat 5 waktu belum ada. Syariat zakat juga belum turun, nanti turunnya ketika di Madinah. Nah, maka tokoh-tokoh yang datang dari luar masuk Islam nanti seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ini juga dari Bani Ghifar ya kan? Dari suku Bani Bakr. Itu datang, Rasulullah suruh pulang, sampaikan kepada kaummu di sana gitu kan, sembunyikan keislaman untuk sementara sampai nanti ada kabar dari Nabi SAW. Nah demikian yang dilakukan Amr bin Tufail, pulang kembali ke Yaman, mendakwahi qabilah-qabilahnya, maka masuk Islamlah sebagian dari qabilahnya, termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah. Nah di tahun ke-7 Hijriah barulah qabilah Daus ini sampai ke Madinah, hijrah sampai ke Madinah sekitar 80 keluarga ini datang dari Yaman. Bertepatan ketika sudah sampai ke Madinah, Nabi Muhammad nggak ada di Madinah. Kemana? Nabi Muhammad sedang berperang mengepung Khaybar. Nah, menyusullah kabilah Daus ini menuju ke Khaybar. Di sana kemudian bertemu dengan Nabi. Pada saat itu Allah sudah memenangkan kaum muslimin terhadap Yahudi Khaybar. Nah, Rasulullah akhirnya membagi-bagi harta ghanimah, rampasan perang, termasuk Abu Hurairah mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Nah, setelah itu kembali ke Madinah, disitulah momen di mana Abu Hurairah ini bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau antum hitung kebersamaannya Abu Hurairah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekitar 3 tahun beberapa bulan saja. Gitu. Jadi mulai tahun ke-7 Hijriah, masuk tahun ke-8 Hijriah, masuk tahun ke-9 Hijriah, kemudian tahun ke-10 Hijriah, di tahun ke-11 Hijriah bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Jadi sekitar 3 tahun beberapa bulan atau sampai 4 tahun lah perkiraannya kebersamaannya dengan Nabi SAW. Sementara hadis yang tercatat beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ada sekitar 3.600 hadis ini yang tercatat di dalam literatur Kutubus Sittah. Ini saya peroleh datanya itu dari kitab Tuhfatul Ashraf karya Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi ini guru sekaligus mertuanya Imam Ibnu Katsir, Shahibut Tafsir, yang menyusun kitab tafsir. Jadi ada sekitar 3.600-an hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini yang tercatat di Kutubus Sittah. Nah, nanti yang di kitab-kitab lain tentunya lebih banyak lagi gitu. Jadi demikian. Nah, ini yang menjadi bahan kritikan dari mereka-mereka yang tidak senang terhadap Abu Hurairah, terkhusus orang-orang Syiah. Jadi ketika didapati kritikan kemudian serangan terhadap Abu Hurairah itu diduga kuat, orang tersebut itu mesti memiliki akidah Syiah gitu loh, diduga kuat. Tapi kita nggak boleh nuduh gitu. Tapi dugaan kuatnya pasti mengarah ke situ gitu kan. Dan saya nggak tahu kenapa kok Syiah tuh benci banget sama Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah nggak salah apa-apa gitu loh. Kalau
orang-orang Syiah benci dengan sahabat yang lain, semisal orang Syiah benci dengan ibunda Aisyah, ia memang pernah bertempur, pernah perang dengan ibunda Aisyah, ya kan? Di mana? Di perang Jamal pada saat itu. Jadi pihaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia berhadapan dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Oke lah kalau dalam permasalahan politik mereka tidak senang dengan ibunda Aisyah itu karena pernah berseteru dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lah Abu Hurairah ini salahnya apa? Kok dibenci gitu? Salahnya ya hadisnya banyak, itu aja. Salahnya hadisnya banyak. Lah kenapa kok salah hadisnya banyak? Karena memang mereka nggak mau pakai hadis. Itulah kenapa Syiah jadi antitesisnya Sunni. Jadi lawan dari Sunni karena dia nggak pakai sunnah. Makainya apa? Fatwanya Imam 12. Jadi hadis Nabi itu diganti dengan fatwa Imam 12. Di mana fatwa Imam 12 itu dihimpun? Itu salah satu himpunan riwayat yang menghimpun fatwa Imam 12 itu ada nama kitabnya Al-Kafi yang disusun oleh ulama Syiah namanya Al-Kulaini. Itu nanti dari bab akidah, fikih dan lain sebagainya itu fatwa-fatwa dari Abu Ja'far kemudian Abu Abdillah itu terhimpun di situ. Nah, Allah Ta'ala a'lam dengan kesohihannya kita nggak tahu itu, dan saya nggak pernah meneliti kesohihan hadisnya, tetapi sepintas saya buka kitabnya itu ada haddatsana tapi ujungnya bukan ke Rasulullah, ujungnya itu ke Abu Abdillah. Abu Abdillah itu siapa? Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq ini imam ahli sunnah min ahli baitin Nabi SAW. Ja'far Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu gurunya Imam Abu Hanifah, dan beliau bermukim di Madinah, ahli fikih dan ahli sunnah gitu. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq ini mengatakan apa? Waladani Abu Bakar marratain. Abu Bakar itu melahirkanku 2 kali. Jadi neneknya beliau itu cicitnya Abu Bakar, neneknya lagi juga cicitnya adalah cucunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau mengatakan demikian ini untuk menegaskan orang-orang Syiah Rafidhah yang mencela Abu Bakar, aku loh dilahirkan dari darah keturunannya Abu Bakar itu 2 kali. Waladani Abu Bakar marratain. Jadi kalau kalian mencela Abu Bakar, kalian sama mencela kakekku. Itu kata Imam Abu Ja'far As-Shadiq. Nah, namun ini yang riwayat beliau yang diakui sebagai penggantinya sunnah Nabi SAW, dan saya tidak yakin bahwasanya yang terhimpun di dalam kitab Al-Kafi lil Kulaini ini memang benar ucapannya Imam Ja'far As-Shadiq. Saya nggak yakin gitu. Saya tidak yakin demikian. Nah, jadi ini diantara kelompok atau sekte di dalam Islam yang tidak senang dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kalau ditanya nanti kok bisa waktunya singkat dengan Nabi tapi kok hadisnya bisa paling banyak gitu loh. Ya jawabnya seperti ini. Waktu 4 tahun tapi dia mondok pesantren, dengan yang 4 tahun tapi tidak mondok, hasilnya beda nggak? Ya beda gitu. 4 tahun tapi ikut pengajiannya seminggu sekali misalnya, mohon maaf nih. Dengan yang 4 tahun tapi 1 hari majelis yang dihadirinya 12 dan itu semuanya dihafal tiap hari gitu. Hasilnya beda apa tidak? Nah, Abu Hurairah dengan yang lain demikian. Kenapa kok hadisnya lebih banyak? Intensitas beliau bersama dengan Nabi lebih banyak daripada sahabat Nabi yang lain. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ini riwayat ada di dalam Sahih Bukhari, kunna natanawabun nuzul inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa jarun li minal ansor. Saya itu bergantian untuk datang ke majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dengan tetangga saya dari orang Ansor. Kami berdua bergantian menggarap ladang.
Di hari yang saya garap ladang, dia yang datang untuk ke majelisnya Rasulullah belajar hadis. Nanti hari keesokannya saya yang ke majelis Rasulullah, dia yang menggarap ladang gantian. Nah, kalau dia yang gilirannya menghadiri Rasulullah, beliau nanti yang menyampaikan hadis itu kepada saya. Nah, kalau saya yang giliran hadir ke majelis Rasulullah, saya menyampaikan pelajaran yang hari itu saya dapat dari Rasulullah, demikian. Nah, artinya di sini apa? Para sahabat yang lain kesibukannya itu kan ada yang sudah berkeluarga, harus mencari nafkah, sehingga intensitas menuntut ilmunya tidak sebanyak para sahabat yang belum berkeluarga, gitu loh. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belum berkeluarga pada saat masuk Islam, jadi masih ada kesempatan yang lebih banyak waktunya itu untuk bersama dengan Rasulullah dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini salah satu jawabannya. Ya, jadi demikian. Ini yang berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya yang perlu antum ketahui di sini ya, kecurigaan besar kita terhadap mereka yang mencela Abu Hurairah itu adalah apa? Ingin menggugurkan sunnah. Jadi ketika karakter seorang perawi itu jatuh dan tidak dihormati lagi, maka otomatis riwayat haditsnya tidak diterima. Pada saat riwayat haditsnya itu tidak diterima, maka sukseslah tujuan propaganda kelompok tersebut untuk menggugurkan sunnah dari Islam. Makanya yang diserang Abu Hurairah, Aisyah. Ini banyak riwayatnya. Kaum muslimin sudah benci sama Abu Hurairah, sudah benci dengan Aisyah, sudah sunnahnya hilang. Ketika sunnah sudah hilang, maka tujuan dari mereka menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi sudah tercapai. Jadi seperti itu. Ini yang hendaknya kita waspadai. Salah satu hadis yang dicela adalah riwayat ini. Gimana mungkin lalat yang jadi penyebar penyakit malah disuruh celupin? Itu mesti yang salah Abu Hurairah tuh, salah dengar tuh dari Nabi. Banyak celaan-celaan di luar sana ditujukan terhadap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan hadis ini. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada banyak jurnal ilmiah sekarang mencoba menganalisa hadis ini dari uji laboratorium secara medis, apa sih yang terkandung di tubuh lalat itu. Jadi bakteri yang berbahaya dari lalat itu banyak berada di kakinya, karena dia kan hinggap di tempat yang kotor-kotor itu kakinya. Tetapi inilah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia hinggap di di kotoran tersebut, tapi Allah tidak jadikan lalat itu mencret gitu. Kenapa? Allah sudah jadikan penawar di tubuhnya lalat gitu loh, sehingga ketika dia hinggap di di tempat kotor, tubuhnya itu punya mekanisme pertahanan terhadap bakterinya itu sendiri. Di mana Allah jadikan ini sebagaimana yang Nabi kabarkan, di salah satu sayapnya. Di salah satu sayapnya ada ada antimikroba yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di situ. Nah, dan ternyata tidak semua lalat yang dia senang untuk hinggap di tempat tempat kotor seperti ini. Lalat-lalat yang dia senang untuk hinggap di tempat kotor itu biasanya lalat hijau. Nanti ada jenis lalat yang lain, karena dia membutuhkan protein yang tidak dicerna, yang dia keluar bersama dengan feses itu untuk tumbuh kembang larvanya itu nanti pada saat dia kecil gitu. Sehingga larvanya inilah nanti yang Allah tugaskan sebagai pengurai di alam ini. Ketika diurai itu kotoran-kotoran atau sisa protein hewani yang busuk, bangkai-bangkai itu gitu kan, diurai kembali menjadi tanah di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan melakukan tugas penguraian itu adalah larvanya lalat ini tadi ya.
Nah, ternyata ada larva lalat, jenis lalat yang dia konsumsinya itu bukan protein hewani. Dia nanti melakukan penguraian terhadap protein nabati, sisa sayuran-sayuran yang busuk dan buah-buahan yang busuk. Ini namanya lalat tentara hitam atau black soldier fly atau apa, lupa saya nama Inggrisnya itu. Diterjemahkan lalat tentara hitam. Nah, lalat tentara hitam ini bentuknya agak panjang, dikatakan lalat paling higienis. Dia nggak mau hinggap di kotoran-kotoran yang ada sisa perombakan protein nabati, itu nggak mau, protein hewani dia nggak mau. Jadi sisa kotoran hewan, kotoran manusia, bangkai yang busuk, nggak mau dia meletakkan telurnya di situ. Dia meletakkan telurnya itu di sayuran dan buah-buahan yang sudah membusuk itu. Dan ini alhamdulillah di kota-kota di Jawa sana seperti di Surabaya sudah dilakukan pengolahan sampah dengan memilah organik dan yang non organik dengan bantuan lalat tentara hitam ini. Sehingga dengan upaya yang demikian ini dalam metode yang singkat itu bisa dihasilkan kompos yang lebih ramah lingkungan. Nah, Samarinda belum bikin itu. Mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang pemerintah nanti mau melakukan pengolahan sampah yang demikian. Nah, kembali kepada lalat ini, beberapa jurnal ilmiah yang coba saya telusuri menyebutkan bahwasannya zat antimikrobanya ini ada berada di sayap yang sebelah kanan, tetapi ini nggak pasti gitu. Karena Nabi SAW di sini juga tidak mengatakan sayap yang sebelah mana. Pokoknya salah satu dari sayapnya ada mikrobanya, yang di tempat yang lain ada antimikroba. Ini yang disabdakan oleh Nabi. Ternyata ketika dilihat benar. Nah, uji coba eksperimen yang dilakukan oleh para peneliti ini digabungkan gitu kan, dilakukan percobaan, lalat dijatuhkan begitu saja tanpa dicelupkan, dan nanti ada kelompok wadah yang lalat itu jatuh tapi dengan dicelupkan. Ini efek antimikrobanya ini seberapa kuat efektivitasnya mereka ukur. Nah, hasil yang mereka lakukan itu, yang dicelupkan ini punya efek antimikroba lebih kuat daripada yang tidak dicelupkan. Artinya alhamdulillah dalam hal ini sabda Nabi SAW itu dibuktikan melalui mekanisme percobaan ilmiah, dan ini salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan apa yang ada di balik dari ciptaan Allah sayap lalat ini. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Bukhari meletakkan hadis ini itu di dua tempat di dalam sahihnya. Tempat yang pertama itu di kitab Bad'il Wahyi. Jadi di dalam Sahih Bukhari ini ada kelompok besar hadis itu dinamakan kitab. Di bawah kitab itu ada bab gitu. Kumpulan dari bab ini adalah kitab. Nah, nanti kumpulan dari kitab ini yang disebut dengan Al-Jami'. Makanya Sahih Bukhari itu namanya adalah Jami'. Dia himpunan ensiklopedi yang sifatnya itu menyeluruh terhadap hadis-hadis Nabi dari berbagai tema-tema ajaran Islam. Karena temanya itu beragam, kelompok besarnya itu namanya kitab. Di bawah kitab ada kelompok-kelompok sub lagi yang lebih kecil namanya bab. Pada masing-masing bab ini nanti oleh Imam Bukhari diisi oleh hadis-hadis 1, 2 atau 3 hadis atau bahkan lebih. Atau bahkan nanti ada satu bab hanya satu hadis saja gitu. Jadi demikian. Nah, hadis ini diletakkan oleh Imam Bukhari pertama di bab Bad'il Khalqi, bab permulaan penciptaan. Nah, apa hubungannya hadis ini dengan permulaan penciptaan?
Nah, di antara munasabah atau kesesuaian ditempatkannya hadis ini dalam bab permulaan penciptaan untuk menunjukkan mukjizat penciptaan lalat ini, yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Diletakkanlah hadis ini di bab tersebut, di kitab tersebut, pada bab idza waqa'al dzubabu fi ina'i ahadikum, fi syarabi ahadikum, bab jika lalat itu jatuh di minuman kalian. Sehingga karena ini ciptaan Allah, kemudian Nabi SAW perintahkan untuk mencelupkan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi ini tidak berbahaya terhadap penciptaan Allah yang lainnya, yaitu tubuh kita. Nah, ini diantara pelajaran yang diambil dan fikihnya itu dikabarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya ini tadi. Kemudian tempat yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menempatkan hadis ini di bab di kitab tib. Kitab tib itu kitab pengobatan. Jadi hadis ini ditempatkan oleh Imam Bukhari di kitab pengobatan gitu. Bab idza waqa'a dzubabu fil ina, bab ketika lalat itu jatuh di suatu wadah. Jadi yang nampak di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika meletakkan hadis ini di dua tempat ini, beliau tidak sedang mengambil kesimpulan hukum fikih, melainkan kesimpulan saintis. Jadi Imam Bukhari lebih melihat sisi saintis dari penciptaan lalat ini, baik dari sisi pengobatan maupun nanti keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena para ulama lain itu melihat hadis ini dia dari sisi kandungan hukum fikih yang ada di dalamnya. Nah, belum ada yang kemudian mengeksplor sisi dari keajaiban ciptaan Allah dan pengobatan yang ada di balik hadis ini. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah datang dengan satu sudut pandang yang berbeda, yang para ulama lain dia belum mengeksplor dari hadis ini di dalam kitab sahihnya. Ini suatu tambahan wawasan tersendiri bagi kita. Nah, sampai di sini jamaah sekalian, kalau ada waktu kami persilahkan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak, saya lanjutkan kembali ini pembahasan hadis lalat ini. Belum ada ya? Ya, kalau belum ada, oh ya silakan. Ya, jadi di antara riwayat yang saya dapati dari Abu Hurairah itu kan, kebiasaan beliau kenapa kok bisa mendapatkan hadis yang banyak dari Rasulullah. Yang pertama, doa Rasulullah. Jadi Rasulullah secara khusus mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika Abu Hurairah itu meminta hadis dari Rasulullah, Rasulullah itu meminta beliau itu untuk membuka imamah atau sorbannya, baru kemudian Rasulullah mendoakan. Dan ketika sorbannya itu dililitkan kembali ke kepalanya Abu Hurairah, beliau mengatakan, aku tidak pernah melupakan satupun yang diucapkan oleh Nabi SAW sejak saat itu. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah mengatakan, kuntu ulazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam li shiba'i batni. Aku itu bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perutku sudah kenyang. Li shiba'i batni, maksudnya perutku itu sudah kenyang apa? Aku mencukupkan dengan apa yang sudah aku makan. Sementara
para sahabat yang lain, kata Abu Hurairah, yushghiluhum as-safqu bil aswaq, mereka disibukkan dengan jual beli. Salaman as-safqu itu kan salaman, transaksi deal-dealan jual beli yang dilakukan di pasar. Sementara aku, ketika aku lapar sekalipun, aku sudah menganggap perutku ini udah kenyang gitu loh, kata Abu Hurairah. Sehingga pada saat itu Abu Hurairah dengan kondisi dia perut sudah terisi ataupun belum terisi, tetap bermulazamah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga lebih intens. Kemudian riwayat yang lain, Abu Hurairah pernah mengatakan, malamku itu aku bagi 3. Yang satu itu untuk tidurku, yang satu untuk ibadah salat malam, yang satu untuk murojaah hadis Nabi SAW, dan itu tiap hari. Nah, melihat yang demikian ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sahabat saya, teman saya Ustadz Ade Koswara kemarin menyampaikan, jadi beliau melihat atlet-atlet dunia itu bisa sampai hebat itu gimana sih? Ternyata ketika dibaca biografi atlet-atlet bisa jadi juara dunia itu, ada yang satu hari itu 6 jam mengalokasikan waktu, 2 jam pagi hari, 2 jam siang, dan kemudian 2 jam malam gitu, untuk latihan. Sehingga dia bisa menjadi juara dunia. Waktu itu juara dunia renang kan, kata beliau. Siapa nama tokoh atletnya itu saya nggak tahu. Nah, ternyata atlet nasional kita Taufik Hidayat, jago badminton, dia latihannya juga disiplin kayak gitu. Di tengah-tengah kesibukan dia sekolah itu nanti ada berapa jam, di waktu berapa jam itu fokus untuk latihan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau atlet-atlet itu untuk mencapai prestasinya di bidang olahraga itu bisa begitu, kenapa kita sebagai seorang muslim tidak mengalokasikan waktu kita khusus fokus untuk hal itu gitu loh. Nah, dulu pendahulu kita Abu Hurairah fokus di waktu itu sudah untuk hadis gitu loh. Yang untuk ibadah-ibadah, yang untuk istirahat-istirahat. Hari ini waktu kita itu banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak manfaat gitu. Itu yang menjadikan kalau kita nanti melihat, oh di 4 tahun kita dapat apa aja ya, karena kita nggak fokus gitu loh. Tapi kalau kita nanti fokus pada tujuan yang hendak kita capai, entah itu hadis atau apa, yang jelas dia memiliki manfaat bagi diri kita dan untuk kemaslahatan umat, manfaat umat, lakukan itu dan alokasikan waktu khusus untuk hal tersebut. Jangan diganggu-ganggu dengan hal-hal yang lain. Saya juga pernah dapat cerita dari sahabat saya waktu di Pondok Imam Bukhari Solo. Beliau alumni Mesir, berkesempatan bertemu dengan Dr. Rifat Fauzi namanya. Jadi Dr. Rifat Fauzi ini yang melakukan editing tahqiq terhadap Al-Umnya Imam Syafi'i. Ketika ditanya, ternyata mazhab beliau itu Hanafi gitu kan. Nah, mazhabnya Hanafi ngapain menyibukkan diri untuk menelaah kitabnya Syafi'i gitu kan. Kata beliau, loh saya ini siapa gitu kan, ini Imam Syafi'i ini alim kabir gitu kan, ulama besar gitu kan, saya khidmah kepada beliau ini satu kehormatan gitu. Adapun pilihan mazhab saya untuk saya amalkan ibadah, saya lebih cenderung kepada Hanafi, itu pilihan pribadi saya. Tetapi khidmah saya terhadap ilmu dan kepada para ulama ini yang saya lakukan. Nah, ternyata kebiasaannya Dr. Rifat Fauzi itu, beliau mengalokasikan waktu khusus bersama dengan Al-Quran. Jangan ada yang ganggu antara maghrib, setelah maghrib sampai isya, menunggu azan isya, beliau nggak mau diganggu beliau dengan Al-Quran gitu. Khusus dengan Al-Quran, karena setelah itu beliau punya kesibukan yang lain untuk menelaah kitab-kitab para ulama yang lain, karena memang profesinya adalah filolog. Seorang filolog itu yang menelaah manuskrip, catatan-catatan klasik yang tersimpan di perpustakaan klasik itu yang masih dalam bentuk tulisan tangan, itu yang beliau lakukan. Jadi perpustakaan beliau itu luas gitu kan, yang dilakukan oleh Dr. Rifat Fauzi. Dari sini kita lihat tokoh-tokoh dunia itu ketika dia
apa namanya, mencapai satu prestasinya itu ternyata memang ada apa namanya, waktu yang dia fokus, ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan, karena di waktu tersebut dia tidak membuang-buang waktunya itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kualitas keindahan Islam seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna bagi dirinya. Nah, ini kalau kita lihat hidup kita kok banyak nggak manfaat, ya karena kita banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat lagi dari salah seorang guru kami gitu. Ketika ada yang berdiskusi dengan seorang syekh gitu kan. Syekh, saya ini bermaksiat gitu kan, tapi tetap lancar aja rezeki saya gitu kan. Dimana ininya kok Allah belum menghukum saya karena maksiat saya, rezeki saya masih ngalir aja gitu sampai sekarang. Baru syekhnya tanya, ada berapa hari berlalu dengan kamu tidak menikmati bacaan Al-Quran? Ada berapa hari yang kamu lewati kamu tidak merasakan lagi kelezatannya sholat malam? Ada berapa hari yang kamu lalui kamu tidak lagi menghiasi sholat 5 waktumu di masjid berjamaah dan dengan rawatib? Ketika dihitung ternyata banyak sekali gitu kan. Dengan kesibukan-kesibukan dunianya itu tidak sempat lagi untuk bermunajat kepada Allah. Jadi jangan disangka hukuman itu hanya selalu musibah yang menyedihkan, menyengsarakan, enggak. Tapi ketika kenikmatan Anda untuk taat ibadah kepada Allah itu dicabut dari Anda, itu adalah musibah yang sesungguhnya bagi Anda. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hitung musibah waliyadzubillah gitu kan, yang terjadi pada diri kita berupa dicabutnya kenikmatan takwa kepada Allah dari diri kita. Kalau itu kita dapati, itu sejatinya Allah sedang menghukum kita, tapi kita tidak sadar dengan hal tersebut. Boleh jadi karena terlalu banyaknya waktu yang kita buang-buang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala kemudian hukum dengan hilangnya kelezatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Ini mungkin yang lain masih ada, ya silakan. Oh, sudah habis. Karena sudah masuk waktu sholat isya, kita cukupkan pembahasan tentang hadits ini. Tapi satu sisi yang belum kami sampaikan, Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan hadits ini di bab niyah. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya hewan yang darahnya tidak mengalir ketika masuk ke dalam air tidak menjadikan air tersebut najis, sehingga airnya masih boleh digunakan untuk bersuci. Nah, jangankan digunakan untuk bersuci, wong diminum aja boleh gitu loh. Jadi hadis ini menunjukkan nanti hewan-hewan yang darahnya itu tidak mengalir masuk ke dalam air, airnya itu masih dihukumi suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Allah Ta'ala a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.